Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Teman-teman sekalian, video saya pada hari ini itu tentang metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tentu saja di benak kita bertanya-tanya, apa sih metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif tersebut. Di sini perlu saya sampaikan satu demi satu apa itu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk meneliti. Bisa dikata juga generalisasi. Tujuan metodologi ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Jadi itu metode yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungannya. Dalam metode penelitian ini, para peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang dikaitkan dengan kuantitas yang dipertanyakan. Jadi itu yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jelas bahwa banyak pendapat tentang apa itu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa metode penelitian seperti apa? Sebelum kita melangkah lebih jauh, jelas bahwa kita harus mengetahui dulu apa itu sih metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk dikelola dan dianalisis secara ilmiah. Itu yang dimaksud dengan metode penelitian. Namun ada beberapa pengertian metodologi penelitian menurut para ahli dan perlu kita ketahui pada kesempatan ini. Ada beberapa pendapat tentang metodologi penelitian seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sugiono, kemudian Profesor Dr. Winarno, kemudian Muhammad Nasir. Tentu mereka punya pandangan tersendiri tentang metodologi penelitian. Kalau menurut Pak Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Winarno, yaitu metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis. Kemudian menurut Pak Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta mendapat dan menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Itu ada beberapa pendapat para pakar tentang apa itu metode penelitian.
Kembali sebelum kita tahu lebih jauh, atau yang jelas bahwa kita bertanya-tanya apa sih itu metode penelitian. Nah, di sini sebelum, supaya bagaimana kita tahu itu apa itu metode penelitian, jelas kita harus mengetahui jenisnya. Seperti kita mau mengenal sesuatu, jelas kita harus mengetahui ciri dan jenisnya. Jenis ini termasuk apa. Jadi supaya kita mengetahui ini metode penelitian kualitatif dan ini metode penelitian kuantitatif, jadi perlu kita mengetahui jenisnya. Jadi tentang metode penelitian kualitatif dan kualitatif, keduanya ini itu metodologi penelitian dengan pendekatan pada data, kemudian metode analisis data yang paling sering digunakan peneliti. Namun perlu kita ketahui sebenarnya ada macam-macam metode penelitian. Jadi metode penelitian itu tidak satu saja metode penelitian yang digunakan. Jadi ada bermacam-macam. Contohnya tentang bagaimana kita dapat mengetahui apa sebenarnya macam-macam dari metode penelitian itu, yaitu pertama historis. Tujuannya adalah metodologi penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara subjektif dan sistematis. Nah, itu disebut dengan historis. Jadi bisa dikata bahwa metode penelitian ini kan dia rekonstruksi dari masa lampau, jadi secara sistematis. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian deskriptif. Ya, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan mendeskripsi yang akurat, faktual, dan sistematis pada fakta tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif. Kemudian metode perkembangan ini bertujuan untuk meneliti perkembangan dan diteliti secara berurut dan pola pertumbuhan atau pola perubahan. Karena suatu organisasi atau sesuatu apapun yang diteliti itu biasanya ada perkembangan. Kemudian yang keempat yaitu metode kasus. Metode penelitian kasus ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang kasus keadaan secara intensif. Di samping metode kasus ada juga metode korelasional. Artinya bertujuan untuk mengkorelasi atau mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan faktor yang lain berdasarkan keefisien korelasi. Artinya yang dikorelasikan harus sama. Yang keenam yaitu eksperimental. Tujuannya eksperimen adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol. Yang ketujuh kuasi eksperimental, semu, yaitu untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan melakukan kontrol. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan kontrol dalam suatu kejadian, kita hanya bisa mengambil kemungkinan yang terjadi, kemungkinan apa sehingga hal ini bisa terjadi. Kemudian causal komparatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan data dari faktor yang diguna menjadi penyebab sebagai
pembanding. Kemudian yang terakhir itu pengertian tujuan penelitian adalah tindakan. Tindakan adalah suatu pengembangan pendekatan atau keterampilan baru menerapkan secara langsung dan mengkaji hasilnya. Itulah ada beberapa metode penelitian. Namun di sini setelah kita tahu dari 9 metode penelitian tadi, tujuannya seperti apa, ini sudah dipisah-pisahkan menjadi 9, yaitu yang sebelumnya tadi saya sudah uraikan satu demi satu. Demikian kita sudah paham tentang apa itu metode penelitian dan bagaimana, dan kita bisa dikategorikan apa metode penelitian itu. Begitu banyak macam metode penelitian untuk sekarang kita kenal. Nama penelitian dulu, yaitu tadi kita sudah tahu metode penelitiannya. Nah, di sini baru kita uraikan apa itu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Seperti yang sudah sampaikan pada awal tadi, ada beberapa pendapat para ahli sudah menyampaikan tentang apa itu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Jadi para ahli juga memilah-milah apa saja metode penelitian kualitatif. Jadi sudah dipisahkan, tadi kita gabungkan menjadi satu, apa itu metode penelitian. Sekarang kita kembali ke metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri terbagi atas 5, yaitu yang pertama phenomenological. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi partisipan. Jadi metode penelitian ini kita sebagai peneliti mengumpulkan data melalui observasi. Jadi jelas butuh partisipan yang datanya harus kita ambil. Kemudian yaitu penelitian kualitatif ini juga dinamakan sebagai Groder Theory. Jadi metode penelitian ini regenerasi atas apa yang diamati atau dianalisa secara induktif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga etnografi. Etnografi ini metode penelitian kualitatif terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Kemudian yang keempat yaitu case study. Pada penelitian kualitatif ini meneliti atau mengeksplorasi suatu kejadian, program, proses atau aktivitas yang terjadi di suatu tempat, misalnya di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode penelitian kualitatif yang namanya narrative research. Ini yaitu melakukan studi untuk mendapatkan data sejarah yang selanjutnya disusun menjadi laporan naratif dan kronologis. Jadi itu beberapa jenis metode penelitian kualitatif. Sedangkan metode penelitian kuantitatif, selain metode penelitian kualitatif tadi, kita juga harus memahami beberapa jenis metode penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif itu seperti survei dan eksperimen.
Metode survei ini digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu, dan metode ini juga digunakan untuk menguji beberapa hipotesis atas sampel yang diambil dari suatu yang populasi. Jadi metode penelitian kuantitatif ini dari beberapa metode kita buatkan diagramnya, kemudian kita ambil yang lebih besar. Misalnya kita data itu dibuat cara dengan menggunakan diagram. Dengan teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner atau wawancara. Hasil dari metodologi penelitian ini merupakan generalisasi. Kemudian yang kedua yaitu eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel yang independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang dikenali agar kondisi dapat dikenali. Dalam penelitian eksperimen dibutuhkan kelompok kontrol. Metodologi penelitian ini sering dilakukan di laboratorium. Itu biasanya kalau metode penelitian eksperimen yang dilakukan. Agar lebih jelas bahwa tadi sudah disampaikan tentang apa itu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Lebih memperjelas lagi ada beberapa contoh tentang metode penelitian seperti dampak bencana banjir terhadap kondisi sosial, kemudian perkembangan suatu pendidikan, itu juga bisa dilakukan sebagai metode penelitian. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, yang retak itu adalah saya. Apabila terjadi kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.